Tidak terasa, serial The Falcon and the Winter Soldier sudah sampai ke episode 3. Berarti sudah setengah jalan serial ini berlangsung. Dalam episode kali ini mengisahkan Sam dan Bucky yang bekerja sama dengan Zemo, dan mereka malah membebaskannya. Wah, kira-kira apa yang membuat mereka melakukan itu? Apakah Zemo nanti akan menjadi orang yang baik atau malah tetap jahat? Langsung saja, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Awal mula, serial ini dibuka dengan memperlihatkan organisasi bernama GRC atau Global Reparation Council, Dewan Pemulangan Global yang membantu memulihkan kondisi siapa saja yang kembali dari snap Thanos. Baik pekerjaan mereka, dipertemukan dengan keluarga mereka, dan kondisi kesehatannya juga. GRC ini menjamin mereka yang kembali setelah blip dilakukan. Organisasi itu tampak damai dan bertujuan baik, tapi scene kemudian berubah menampilkan mobil GRC yang di dalamnya terdapat John Walker. Bersama polisi dari GRC, John Walker kemudian menuju ke daerah Munich di Jerman dan mendatangi kediaman dari pria yang sebelumnya pernah menyembunyikan Karli Morgenthau dan para Flag Smasher. John Walker menginterogasi pria itu untuk memberitahukan di mana keberadaan dari para Flag Smasher. Namun bapak itu menolak memberitahukannya karena Flag Smasher adalah sekumpulan orang-orang yang menyantuni para warga yang selama 5 tahun terakhir hidup sendiri dan terpuruk akibat setengah populasi menghilang. Maka tidak heran mereka yang tidak terkena snap pasti percaya kepada Flag Smasher dan berusaha melindungi mereka. Pria itu kemudian mengatakan tidak tahu di mana keberadaan dari Karli dan para Flag Smasher. Hal itu membuat John Walker tidak percaya, bahkan ungkapan cacian seperti kata shit dengan mudah keluar dari mulut John Walker. Sangat berlawanan dengan Steve Rogers, Captain America yang selama ini kita kenal. Tidak sampai di situ saja, bapak itu kemudian meludahi wajah dari John Walker. Akibatnya, dia menjadi sangat marah, bahkan tidak segan-segan bertindak kasar terhadap pria tersebut. Karena tidak mendapatkan jawaban, John Walker dan rekannya yang bernama Lemar Hoskin kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian kita beralih ke Sam dan Bucky yang sekarang berada di daerah Berlin untuk mengunjungi Zemo yang mereka yakini tahu tentang seluk-beluk perihal serum Super Soldier. Bucky kemudian meminta Sam untuk menunggu di luar karena dia tahu bagaimana cara berbicara dengan Zemo. Sam semula menolak karena takut hal buruk akan terjadi. Namun Bucky beralasan dengan keterlibatannya dengan Hydra dan obsesi Zemo kepada Hydra, keduanya memiliki semacam ikatan. Bucky mulai masuk ke dalam penjara dan kemudian Zemo menyambutnya dengan potongan-potongan mantra untuk mengaktifkan Winter Soldier. Zelenie, Zavoy, Gymnastic. Namun sayang itu tidak berpengaruh untuk Bucky yang sekarang sudah sembuh 100% berkat perawatan dari Shuri. Bucky kemudian menanyakan perihal serum Super Soldier dan beruntungnya Zemo tahu apa yang diinginkan oleh Bucky. Singkat cerita, Bucky bisa dengan mudah melepaskan Zemo dengan memberikan kartu identitas dan memanfaatkan kekacauan di penjara agar Zemo bisa menyamar menjadi sipir dan kemudian bebas. Sam semula terkejut dengan keputusan ini, namun akhirnya dia percaya kepada Bucky setelah Bucky mengingatkan bahwa saat Civil War, Sam berani melawan hukum dengan membela Steve. Kali ini Sam harus melakukan hal yang sama sekali lagi. Mereka langsung menuju ke garasi dari Zemo. Di sana terlihat banyak koleksi mobil mewah dari keluarga Zemo yang ternyata adalah bangsawan. Akibat kekacauan di Sokovia, keluarganya tewas dan Zemo sekarang memiliki semua aset dari kekayaan ini. Setelah mengambil barang-barang yang diperlukan, termasuk dengan topeng ungu ikoniknya, Zemo kemudian mengajak Sam dan Bucky untuk pergi ke suatu tempat menaiki pesawat jet pribadi. Di dalam pesawat jet, Sam kemudian bertanya kemana arah tujuan mereka.
Zemo kemudian mengatakan untuk mencari tahu soal serum super soldier, mereka harus menemui wanita bernama Selby yang berada di negara bernama Medripur. Medripur adalah negara kepulauan yang berada di wilayah Indonesia. Di negara ini, hukum tidak berlaku, jadi banyak orang yang memilih tinggal di sana dengan tujuan mereka masing-masing. Semua ini sudah terjadi sejak tahun 1800 silam, di mana negara ini dijadikan persembunyian oleh para bajak laut dan sampai sekarang Medripur masih menjadi negara bebas. Kemudian, Zemo meminta Sam dan Bucky untuk melakukan penyamaran. Sam menjadi pria kulit hitam kaya raya, bergaya mucikari tampan bernama Conrad Mack alias Smiling Tiger. Sementara Bucky harus berpura-pura menjadi Winter Soldier yang dikendalikan oleh Zemo. Semua ini dilakukan agar tujuan mereka mendapatkan info seputar serum Super Soldier berhasil didapatkan dari wanita bernama Selby. Mereka kemudian masuk ke dalam bar yang dimiliki oleh wanita bernama Selby tadi. Zemo kemudian berpura-pura memerintahkan Winter Soldier untuk menghajar beberapa orang di sana. Dan dengan cara ini, dia sukses menarik perhatian untuk Selby dan akhirnya mereka dibawa untuk menemuinya. Di dalam ruangan itu, Zemo bernegosiasi dengan Selby. Jika wanita itu memberikan informasi seputar serum Super Soldier, maka sebagai imbalannya, dia akan mendapatkan Winter Soldier beserta dengan kata-kata rahasia untuk mengaktifkannya. Wanita itu kemudian setuju dan mulai berbicara soal serum Super Soldier yang ada di Medripur ini. Dia juga membahas seputar Dr. Wilfred Nagel, peneliti yang membuat serum Super Soldier atas suruhan dari Power Broker, tapi semua tidak berjalan sesuai rencana. Saat Zemo menanyakan di mana keberadaan dari Dr. Nagel, handphone Sam tiba-tiba berbunyi dan ternyata Sarah sedang menelponnya. Selby kemudian meminta untuk Sam mengangkat telepon itu dengan suara diperkeras. Begitu Sarah mengucapkan kata Sam di akhir pembicaraannya, penyamaran menjadi Smiling Tiger terungkap dan peluru misterius tiba-tiba menembak Selby sampai membuatnya tewas. Mereka bertiga kemudian meninggalkan tempat itu, namun sayang, kematian Selby diinformasikan kepada semua pembunuh bayaran yang ada di sana melalui pesan singkat. Siapapun yang bisa mendapatkan pembunuh Selby, maka dia akan mendapatkan uang yang banyak. Sam, Bucky, dan Zemo yang bukan pelaku penembakan kemudian lari karena sudah jelas mereka akan dianggap sebagai pembunuhnya. Adegan ini serasa seperti dalam film John Wick yang dikejar-kejar banyak pembunuh bayaran. Ketika mereka terdesak, ada seseorang yang menyelamatkan mereka bertiga dan menembaki para pembunuh bayaran. Ternyata orang itu adalah Sharon Carter yang awalnya marah setelah melihat Zemo bebas, namun setelah dijelaskan oleh Sam, Sharon kemudian paham. Ternyata selama ini Sharon tinggal di Medripur atas perbuatannya yang membela Steve dan mencuri perisai serta sayap milik Falcon saat Civil War. Dia memilih tinggal di sini karena petugas keamanan Amerika tidak bisa melacaknya. Dan kemudian Sharon membawa mereka ke dalam rumahnya, sebuah lokasi aman di daerah Hightown. Di dalam rumahnya, Sharon sempat menyindir Sam yang menyerahkan perisai kepada pemerintah. Dia juga menyindir soal Kapten Amerika baru yang membuat Bucky sedikit marah. Sam langsung to the point dengan menanyakan Dr. Nagel yang sudah menciptakan serum Super Soldier. Sam kemudian membuat kesepakatan dengan Sharon di mana jika mau membantunya, maka Sharon akan dibersihkan namanya oleh Sam. Jadi dia bisa bebas dari hukum. Sharon akhirnya setuju, kemudian dia melacak lokasi Dr. Nagel, sementara Sam, Bucky, dan Zemo berpesta di sebuah diskotik. Akhirnya, Sharon mendapatkan lokasi dari Dr. Nagel. Dia berada di dalam kontainer di daerah dermaga. Mereka masuk ke dalam dan menemukan pintu rahasia yang menuju ke dalam laboratorium misterius. Di dalamnya ada Dr. Nagel yang sedang bereksperimen dengan bahan kimia khusus. Mereka kemudian menginterogasinya dan setelah banyak paksaan, dokter itu mau bekerja sama. Sementara itu di luar ada banyak pembunuh bayaran yang mencari Sam, Bucky, serta Zemo. Namun Sharon yang mendapatkan banyak teknik bela diri selama berada di S.H.I.E.L.D. kemudian melumpuhkan mereka satu persatu. Dr. Nagel kemudian mulai berbicara.
Dahulu dia terlibat dalam program Winter Soldier yang diciptakan oleh Hydra. Begitu Hydra jatuh, dia kemudian direkrut oleh CIA yang memiliki sampel darah dari subjek uji coba orang Amerika yang memiliki jejak serum setengah stabil di dalam darahnya. Bisa jadi Isaiah Bradley menjadi salah satu dari subjek uji coba yang dimaksud. Dan setelah berhasil menambahkan senyawa yang dibutuhkan, Dr. Nigel bisa menciptakan serum Super Soldier yang sangat hebat. Serum itu berbeda dengan buatan Dr. Erskine, di mana yang menggunakannya tidak perlu memakai mesin besar atau menjadi kekar akibat disuntik dengan serum. Penelitian Dr. Nigel tidak memiliki perubahan fisik untuk memakai dan lebih optimal. Bahkan diketahui setelah Dr. Erskine, hanya Dr. Nigel ini yang bisa menciptakan serum Super Soldier. Dia juga menambahkan proyek dari CIA ini sudah ditinggalkan akibat snap yang dilakukan Thanos. 5 tahun kemudian, Dr. Nigel kembali dari snap dan mendatangi proyek yang sudah ditinggalkan itu. Power Broker diketahui menjadi pihak yang mendanainya. Nigel sudah membuat 20 serum, tapi sayang semua serum itu dicuri oleh pemimpin Flag Smasher yaitu Karli Morgenthau. Dr. Nigel mendengar melalui telepon bahwa gadis itu sedang berencana untuk menolong seseorang bernama Donya Madani. Setelah mengalahkan para pembunuh bayaran, Sharon kemudian menyusul ke dalam untuk melaporkan bahwa mereka harus segera pergi dari sana karena dikhawatirkan akan semakin banyak pembunuh bayaran yang akan datang. Namun, Zemo kemudian menembak Dr. Nigel dan di saat yang sama mereka kemudian ditembak dengan roket. Kontainer yang sudah menjadi laboratorium itu kemudian meledak dan Zemo terlihat melarikan diri. Di saat mereka adu tembak dengan pembunuh bayaran, Zemo kemudian memakai topengnya dan menyelamatkan Sam, Bucky, serta Sharon dari para pembunuh itu. Kemudian Zemo menemukan sebuah mobil di dalam kontainer dan mereka harus berpisah dari Sharon, sementara Sam, Bucky, dan Zemo melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari keberadaan dari Karli Morgenthau. Sementara itu, di daerah Riga, Latvia, Karli sedang bermain bersama anak-anak. Dia bersama para Flag Smasher terlihat membagikan bahan makanan serta obat-obatan untuk penduduk yang ada di sana. Tidak lama setelah itu, mereka mencuri persediaan selama 6 bulan dari JRC dan meledakkan apa yang tersisa dari fasilitas milik JRC untuk mengirim pesan, yang sekaligus membunuh semua warga sipil yang tidak bersalah di dalamnya. Ini dilakukan karena Karli sadar bahwa Dr. Nigel sudah tewas dan tidak ada lagi serum Super Soldier yang tersisa, kecuali yang ada di tangan Flag Smasher, jadi dia berani menantang Power Broker. Dari sini kita mulai sadar bahwa tidak sepenuhnya para Flag Smasher adalah orang yang baik. Mendekati akhir, John Walker dan Lemar Hoskin menyadari bahwa Zemo sudah bebas dan di sana ada Sam dan Bucky. John Walker kemudian langsung curiga bahwa mereka terlibat. Di akhir serial ini, Sam, Bucky, dan Zemo mulai menelusuri daerah Riga di Latvia untuk mencari Donya Madani. Bucky tiba-tiba memisahkan diri dari mereka dan dia melihat petunjuk berupa potongan gelang Kimoyo yang diikuti dengan kehadiran dari Ayo, salah satu member Dora Milaje yang menginginkan Zemo. Dan serial ini kemudian selesai. Sekarang kita masuk ke pembahasan seru dari serial ini. Dimulai dari karakter Ayo. Jika kalian ingat, dia adalah karakter yang pertama kali muncul dalam film Civil War sebagai bodyguard dari T'Challa. Dia sempat mengintimidasi Natasha yang saat itu ingin berbicara dengan T'Challa. Entah apa maksud dari kedatangannya dan mengincar Zemo. Apa dia ditugaskan untuk menangkap Zemo yang sudah bebas untuk dihukum atas perbuatannya mengebom kota Vienna dan membunuh T'Chaka? Kita belum tahu. Kalian yang punya teori soal kemunculan Ayo ini silakan tulis di kolom komentar. Kemudian negara Madripoor. Jika di komik, negara ini bisa dibilang menjadi markas para mutan. Bahkan di sana sering dikisahkan Wolverine dan para mutan lain melakukan misi tertentu. Inilah yang sempat memunculkan rumor serial The Falcon and the Winter Soldier akan memunculkan mutan di MCU. Namun nyatanya tidak seperti itu.
Madripoor di serial ini masih sama dengan komik dalam hal pembagian wilayah. Ada daerah Hightown yang berisikan orang kaya dan kehidupan mewah serta daerah yang aman. Dan satunya lagi ada daerah bernama Lowtown yang berisikan kriminal-kriminal. Menariknya lagi, Madripoor dinyatakan sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah Indonesia. Hayo, apa kalian mau pergi ke sana? Jangan deh, nanti dikejar-kejar sama kriminal kayak Bucky dan Sam tadi. Kemudian, ada sifat dari John Walker yang kurang baik semakin diperlihatkan di sini. Mentang-mentang dia memakai nama Kapten Amerika, dia bisa keras dan bertindak semaunya kepada orang lain. Jauh dari sosok Kapten Amerika yang kita kenal selama ini. Semoga dengan ini, Sam semakin menunjukkan bahwa dia adalah penerus Steve dan menjadi Kapten Amerika selanjutnya. Sementara John Walker akan menjadi US Agent seperti di komiknya. Nah, itulah recap serial The Falcon and the Winter Soldier episode 3. Silakan tulis pendapat kalian mengenai episode kali ini, dan bagi kalian yang menemukan info menarik atau teori menarik dari episode ketiga ini bisa langsung tulis di kolom komentar. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.